Oke. Halo, Kak. Bisa perkenalan lebih dulu? Oke. Halo teman-teman semua, Ground Space, teman-teman Kelurahan Sukamaju. Nama gue Di, dan sekarang jadi director di Zen Production. Nah, Zen Production ini adalah production house yang fokus di video komersil dan marketing. Nah, tapi untuk sekarang pun kita juga udah mulai melebarkan sayap, sampai kerjain short movie juga dan documentary. Aslinya aku dari Palu di Sulawesi Tengah, kalau teman-teman tahu. Itu 2018 pernah kena tsunami dan baru terkenal gara-gara itu. Tapi for now aku tinggal di Jakarta dari tahun kemarin dan sekarang udah masuk bulan ke-11. Almost 1 year di Jakarta. Oke. Oke, Kak. Ini mungkin ada beberapa yang belum tahu ya. Production house itu sebenarnya apa sih? Oke. Nah, production house itu sebenarnya kalau diartiin ke bahasa Indonesia, rumah produksi. Which is, itu rumah produksi banyak artian kan. Ada mungkin rumah produksi yang mungkin kalian kenal kalau di Bandung, rumah produksi konveksi pakaian gitu kan. Nah, tapi kalau production house yang aku jalani sekarang, itu lebih fokus untuk produksi karya audio visual. Atau yang biasa orang kenal itu video, atau film, atau short movie, documentary, atau yang suka nonton Netflix nih, drakor. Nah, itu salah satu job desk yang dikerjain di production house. Itu. Nah, alasan nih dari semua bisnis yang ada, kenapa memilih membuat bisnis production house? Oke. Aku coba track back dulu ya ke belakang. Jadi basically teman-teman, aku tuh kuliahnya jurusan teknik sipil. Nggak ada nyambung-nyambungnya sama production house yang art. Mungkin teman-teman ambil kuliahnya itu multimedia lah ya, kalau ambil production house. Tapi aku kemarin kuliahnya teknik sipil, malah pernah ambil jurusan teknik elektro di 2 semester pertama, and then pindah ke teknik sipil. Nah, setelah itu sebenarnya aku udah suka dari SMP dunia video. Awalnya video kayak enak aja gitu. Oh, buat video ada story-nya gini-gini, kita bisa bikin apa yang ada di kepala kita itu jadi nyata dan bisa dikonsumsi banyak orang. Fast forward, setelah lulus kuliah, aku itu pernah terlibat di proses produksi film pendek. Dan film pendeknya ini kemarin menang nominasi dan diputar di Prancis. Itu bareng temanku. Waktu SMP kita satu grup, vokal grup gitu, tapi sekarang dia juga jadi sutradara film. Nah, aku bantuin dan dari situ aku mulai ke expose sama dunia film ini nih. Oh, ternyata proses pembuatannya kayak gini ya, orang-orangnya kayak gini ya, lebih diverse gitu loh. Ada sutradara, ada asisten sutradara, ada DOP, itu banyak banget departemennya. Nah, cuma aku malah awalnya belajar itu dari freelance dulu, freelance video. Dan waktu jadi freelance, itu aku ngelihat kayak, oh ternyata hobi itu bisa menghasilkan ya. Even hobi itu bisa membuat kita ada personal satisfaction gitu loh. Setelah kita buat karya, orangnya seneng, terus diputar. Kayak kemarin aku dapat proyekan dari Turki. Itu proyek pertama kali aku dapat setelah bencana 2018. Dapat proyek di Turki buat video fundraising, dan in total dari video itu kita dapat 300 juta dolar untuk bantuan orang-orang di Palu, korban-korban yang di Palu. Maksudnya dari situ ternyata, oh video ini bukan sekedar hobi, bukan sekedar membuat imajinasi jadi nyata, tapi ada impact yang lebih besar dibawa dari hasil video itu. Nah, makanya dari situ juga karena aku tertarik banget sama visual art, jadinya oke, I wanna take this serious, makanya aku bangun production house. Dan awalnya untuk mulai production house itu jatuhnya kayak indie gitu loh.
atas nama brand aja tapi nggak ada legalitas. Nah itu waktu awal-awal di Palu. Tapi aku akhirnya buat PT, buat legalitasnya karena kemarin itu pernah pitching project TVC nilainya 200 apa 300 juta gitu. Udah menang di proses pitching, tapi pas bagian administrasi akunya nggak bisa lanjut karena karena production houseku nggak ada PT-nya, nggak ada legalitas. Jadinya mau nggak mau ya projectnya dikasih ke orang lain. Jadi rugi lah. Dan itu kejadiannya 2 kali. Makanya aku nggak mumpung di Jakarta, mumpung mau diseriusin, ya udah buat PT. Sekaligus kalau emang mau serius di bidang ini ya emang harus gitu cara mainnya. Bisnis juga nggak bisa kalau nggak legal kan. Jadi ya gitu aku buat PT dan take it seriously. Itu sih Kak. Oke, wow. Jadi ini tuh berawal dari hobi dan membantu temen ya. Terus ternyata impact-nya nggak cuma ke diri sendiri, tapi juga bisa membantu orang lain. Gitu ya, Yes, Kak? benar-benar benar. Sebenarnya kalau di bisnis itu kan kita pasti profit oriented, money oriented lah. Ya namanya bisnis pasti cari profit. Nggak bohong kalau bisnis nggak dapat profit ya hitungannya kayak apa ya? Kayak beramal aja kan. Tapi ya pasti kita cari profit. Tapi selain profit ada sisi lain yang beyond that yang aku lihat itu impact. Nah, impact ini yang paling sering aku dapat kalau misal kerjain project-project video documentary dan ternyata dari video itu bisa membantu lebih banyak orang. Kayak misal kemarin yang project Turki aku dapat video fundraising. Gak nyangka loh, ternyata dari satu video itu yang aku buat bisa ngasilin 300 juta dolar dan bisa membantu banyak orang di Palu kemarin. Itu kayak apa ya? Ada personal satisfaction dan ada perasaan kalau ternyata skillku ini ada gunanya juga, nggak cuma sekedar buat having fun. Oke, keren sih, Kak. Keren banget. Terus nih, Kak, kan production house kan tadi Kakak bilang kan ada banyak nih ya. Nah, kalau dari production house yang Kakak dirikan ini, target marketnya ini siapa? Oke, kalau target marketnya sekarang kita uh, ada bisnis kayak OLX misalnya atau company-company gede yang mau buat video campaign dan marketing. Kata kuncinya di situ, video campaign atau marketing. Itu masuknya ke ranah video komersil. Kenapa aku suka ambil yang itu? Karena pertama dari sisi artnya, dari sisi kreativitas itu tinggi banget. Bayangin aja deh, kayak misal kita harus nyampein pesan yang kompleks banget, tapi durasi videonya cuma 30 detik. Dan gimana videonya itu nggak apa ya, nggak terlalu generik dan bisa langsung keinget. Paling gampang deh video apa ya, video iklan itu RCTI oke deh. Kalian pasti pernah lihat iklan RCTI yang nenek-nenek di sawah terus dia cuma kasih jempol. Itu tuh sampai sekarang long last banget. Padahal itu cuma berapa detik sih? 5 detik sampai 10 detik tapi kita bisa ingat. Nah, itu tuh yang bikin aku tertarik banget pelajarin dari sisi production house membuat karya ya. Membuat karya itu ternyata kita harus pelajarin juga dari sisi psikologis gimana video yang kita buat itu bisa nempel di otak orang. Atau contoh lagi deh, sneakers. Pasti pernah lihat iklan sneakers yang lu rese kalau lagi lapar, ya kan? Itu tagline-nya gampang banget. Lu rese kalau lagi lapar. Tapi visualisasinya ada banyak. Kemarin yang aku nonton ada yang jadi Joker, ada yang jadi kayak apa ya, ada yang suka marah-marah pas lagi ngedate. Ternyata dari satu tagline itu bisa dikembangkan lagi dan orang selalu ingat tagline-nya itu. Lu rese kalau lagi lapar. Nih, sneakers. Gila. Makanya aku tertarik banget di situ untuk video commercial and marketing. And then yang satunya lagi video documentary. Documentary ini lebih ngulik sisi apa ya, sisi personal dari subjeknya. Kayak misal, aku ambil lagi contoh video Turki yang kemarin. Aku
ngedokumentasiin perjuangan anak-anak yang bisa anak-anak difabel dan gimana mereka berjuang waktu gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu. Nah dari ceritanya itu kita dapat pesan moral gitu loh, kayak wah mereka aja ini yang di luar konteks ini ya, konteks karyanya ya, tapi dari sisi wisdom yang aku dapat, oh ternyata orang lain walaupun misal situasinya terbatas, kondisi dia nggak 100% kayak kita, tapi mereka punya semangat hidup yang lebih tinggi. Nah jadi itu nilai-nilai yang yang bikin aku tertarik untuk ngambil dua genre itu, dua market itu, video documentary sama commercial and marketing. Dan targetnya semua itu jadi. Maaf Kak, bisa diulang tadi putus-putus suaranya. Oh, Yang terakhir bagian terakhir dengar yang tadi. mana? Yang Yang terakhir yang apa? Target market. Target market. oke. Cek sekarang udah normal. Udah. Oke. Nah, target marketnya itu ada sebenarnya B2B. Jadi aku nembaknya ke company yang mau buat video marketing ataupun video-video campaign. Kayak misal yang paling sering misal Shopee. Shopee itu pasti kalian sering lihat iklannya di YouTube atau di Instagram. Nah, itu salah satu contohnya video marketing and commercial. And then yang satunya lagi aku ngerjain video documentary karena ini sebenarnya di luar ini ya, di luar karya. Aku tuh banyak dapat wisdom dari orang-orang yang dibuatin video itu. Misal kayak kemarin yang di Turki, aku ngerekam anak-anak yang difabel, tapi kita ceritain perjuangan mereka waktu gempa, tsunami, dan likuifaksi itu gimana bisa survive sampai sekarang. Itu tuh life wisdomnya gede banget di aku. Jadinya yang aku selain profit, apalagi yang aku bisa dapat dari ngerjain genre ini. Ternyata aku bisa dapat life wisdom juga. Makanya aku tertarik banget di genre untuk target marketnya B2B dan spesifik genrenya ada documentary sama commercial and marketing gitu Kak. Oke, jadi untuk Kedengeran ya? Kedengeran ya? ya kedengeran kok. Jadi untuk video yang diproduksi berupa iklan sama short movie ya lebih tepatnya. Iya, short movie atau documentary masih ada untuk sekarang. Nah, ini kalau iklan nih, biasanya nih company tuh mintanya tuh durasinya tuh yang berapa lama gitu Kak? Tergantung ya, placementnya mau di mana. Kalau sekarang karena di digital, orang mainnya di Instagram, YouTube, segala macamnya. Jadi ada satu main video yang mostly durasinya 30 sampai 45 detik. Maksimal biasa di 1 menit. Tapi kalau mau yang iklan cepat, kita pasti buat segmennya lagi. Nah, segmennya itu bisa 10 sampai 15 detik. Dan itu yang jadi tantangan banget. Gimana caranya compile satu idea gede menjadi video durasi 15 detik dan pesannya harus sampai. Makanya kayak wow, ini challenging banget tapi seru karena tiap project jadinya unik dan gimana caranya video ini beda dari video-video kita yang lain gitu. Nah, kalau buat yang short movie nih, paling panjang itu berapa sih yang pernah dibuat? Short movie pernah Untuk durasi. ngerjain kemarin itu yang ngerjain film pendeknya temanku judulnya Gula dan Pasir 15 menitan. Dan itu proses rekamannya kalau nggak salah 3 hari di lapangan. Pernah juga temanku ngerjain tugas akhir dia, jadi temanku dia kuliahnya perfilman di ISI Jogja dan tugas akhir mereka buat film pendek. Nah, film pendeknya itu durasi 12 sampai 15 menit kalau nggak salah. Dan kita rekaman di lapangan 3 hari. Nah, jadi kalau
proses produksi video itu sebenarnya ada kebagi 3 step. Pertama, pre-production atau persiapan. Kita mulai buat story-nya kayak gimana, nyusun misal tempatnya mau rekaman di mana, rekamannya kapan, terus kebutuhan talentnya ada berapa orang. Itu semua di pre-production atau tahap persiapan. Terus masuk ke tahap production atau rekaman, itu waktunya tergantung dari pre-production. Misal kalau untuk video TVC atau komersial 1-2 hari. Tapi kalau konsepnya lumayan kompleks dan harus rekaman di banyak tempat, bisa sampai semingguan. Nah, kalau film malah itu bisa sampai sebulanan, 2 bulan, tergantung dari ceritanya kan. Terus setelah production, masuk ke tahap post production atau editing. Nah, di editing ini nih yang dibangun satu-satu ceritanya, diatur framingnya, dibuat audionya, terus diwarnain lagi videonya, sampai yang paling terakhir credit title itu semua di post production. Jadi untuk proses pekerjaan pun variatif gitu. Tapi untuk output mostly yang pernah aku kerjain untuk video komersil 15-30 detik maksimal di 1 menit, and then untuk film pendek di 15 menitan. Oke, dari 2 video ini, yang paling challenging yang pernah Kakak buat itu apa? Paling Oke. Yang paling challenging itu sekarang yang aku kerjain bareng temanku film dokumenter. Sekarang masih proses post production, editing, dan prosesnya ini 3 bulan untuk editing. Karena di dalam ini ada banyak pihak juga yang terlibat, ada klien, terus kemarin mereka itu rekaman di Indonesia Timur di banyak tempat, and then kita yang editor itu terpisah-pisah juga tempatnya. Kalau aku sekarang di Jakarta, aku ada yang di Palu, and then nanti kalau aku udah misal kita udah susun semua audio sama videonya, lanjut ke online editing untuk tahap mastering, terus color grading, itu dilempar lagi filenya di Palu. Jadi kelarnya sekitaran bulan Agustus. Nah, challengingnya sebenarnya dari kalau ini ya, kalau dari gambaran besar ya secara general, tantangan untuk ngerjain video komersial marketing atau mungkin documentary itu lebih ke requirement dari kliennya mau gimana, and then bagaimana kita bisa eksekusi itu jadi kenyataan gitu. Jadi gimana kita bisa komunikasi sama klien. Oke, misal mereka punya ide pengen bikin roda gila. Kalian pernah lihat iklan ini nggak, Gojek yang pakai roda gila itu, dan di dalamnya ada motor, ada mobil muter-muter. Pernah lihat nggak iklannya? Pernah ya? Kalau belum, ntar coba cek di YouTube iklan Gojek yang pakai roda gila. Itu konsepnya challenging banget. Karena gimana caranya mereka buat properti seperti roda gila, dan di dalamnya itu bisa muat mobil dan motor, dan untuk yang ngendarai motor dan mobilnya itu juga harus yang expert. Nah, biasanya ide-ide yang kita dapat dari klien itu lumayan challengingnya dari sisi eksekusinya. Aduh, kalau gini butuh waktu lama nih segala macam. Nah, biasanya eksekusinya yang bikin kita agak sakit kepala juga. Nah, itu sih yang challenging. So far yang aku kerjain untuk sekarang yaitu film documentary, karena prosesnya lumayan lama, ada banyak pihak di dalam yang terlibat, dan kita editingnya terpisah. Semua editor kita beda-beda tempat. Gitu sih. Oke. Kalau gitu dari ide sendiri itu kebanyakan dari pihak apa?
perusahaannya atau dari PH-nya ya kakak? Uh, Kalau untuk video commercial and marketing, biasanya kita udah dapat brief dari klien. At least dari mereka itu udah ada gambaran, kita mau kayak gini mas, referensinya kayak ini nih, biasanya ada video referensi. And then role kita di production house itu lebih ke developing idenya mereka. Oke, idenya udah kayak gini nih, tapi gimana caranya biar lebih enak secara visual misalnya, atau mungkin dari sisi eksekusi bisa lebih efisien, atau mungkin dari sisi budget ini bisa ditekan bagian sini nih karena mungkin harus rekaman di Gunung Everest misalnya, nggak perlu ke Gunung Everest, kita pakai green screen aja, bikin properti, and then orang kayak mendaki. Nah itu proses profesionalnya di situ. Jadi untuk ideation itu kebanyakan dari klien dan kita yang develop. Ada juga metode yang kedua kalau ini kalau kita mau buat project, misal aku mau buat web series judulnya tentang long distance relationship antara Jakarta sama London misalnya. Terus itu kan mau nggak mau aku udah buat ide, terus aku pitching ke brand. Oke, misal brand skincare A mau nggak join project ini? Budget kita butuh budget sekian sekian sekian. Kamu bisa masuk berapa banyak? Kita placement kamu seberapa besar porsinya di film itu. Nah itu dua cara untuk dapetin project dan proses di dalamnya. Klien bisa datang ke kita, itu namanya inbound marketing, atau kita keluar outbound, kita yang reach out ke klien gitu. Oke, jadi bisa dari klien, bisa dari timnya kakak juga ya berarti. Yes, bisa. Dan oke, nah untuk idenya kayak film dokumenter nih kak, itu lebih ke kita cari momen kah atau gimana tuh? Tadi kan, tergantung konteksnya sih sebenarnya kalau documentary. Nah jadi ada documentary yang benar-benar real di lapangan. Kita misal ada subjek A, dia ini misalnya paling gampang inilah ya, kehidupan entrepreneur. Kita belum bangun story-nya, tapi kita ngikutin dia aja dulu. Selama seharian dia ngerjain apa, aktivitasnya apa aja, terus gimana thinking prosesnya. Nanti setelah itu di belakang kita lihat semua footage-nya, baru kita pikirin, oh oke, dari ini kita bisa bangun ceritanya A, B, C, D. Tapi kita udah harus tahu tujuan video ini mau apa. Nah itu gak masalah. Ideation-nya bisa di belakang, tapi kita ambil footage-nya dulu di depan. Nanti setelah editing, kalau ada yang kurang baru kita bisa rekam A, B, C, D lagi nih. Itu metode yang pertama. Atau yang kedua, kita udah bangun script secara general. Kita udah tahu ini bakalan kayak gini nih, ceritanya bakalan kayak gini tapi masih fleksibel. Tapi dari semua proses ini yang paling penting adalah endingnya mau kemana. Nah kalau udah ada endingnya, kita udah tahu nih gimana nge-treat ceritanya, nge-treat secara visualnya kita mau ngambil kayak gimana. Yang paling penting itu sih tujuan akhir dari videonya mau apa. Itu kak. oke. Nah kalau misal nih yang minta dokumenter itu adalah perusahaan gitu, dan dia punya materi ini gitu. Itu jadi buatnya juga apa? Ambil seperti yang sebelumnya itu video-video footage-nya gitu atau dirancang nih kayak film gitu. Oh oke. Ini posisinya udah ada brief dari klien, and then ibaratnya mereka udah terkonsep lah sebenarnya.
Nah, kalau kayak Iya. gitu, kita bisa buat modelan film. Jadi lebih apa ya? Kita bisa ngedirect talentnya. Yang penting oke, udah ada nih ceritanya. Biasanya ada namanya di sesi pre-production, kita ketemu juga sama orang yang kita mau rekam. Kita ceritain, Mbak, ini kita mau rekam video gini, jalan ceritanya kayak gini. Jadi kita butuh Mbak nanti bilang A B C D segala macam. Nah, itu bisa di direct. Kita bisa, oke Mbak, nanti kita buat dari jalan dari A ke B ya. 1, 2, 3 and action. Nah, itu bisa, itu lebih ke yang scripted documentary sebenarnya. Itu juga salah satu metode sih untuk video documentary. Dan kalau yang kayak gitu, prosesnya bisa lebih cepat. Enaknya gitu. Prosesnya bisa lebih cepat, kenapa? Karena secara struktur udah ada. Kita nggak perlu ngembangin dari nol gitu loh. Tinggal gimana caranya orang yang kita rekam ini bisa sesuai dengan karakter yang kita mau di dalam videonya. Sama klien sih, biasanya klien minta, kok ini orangnya kurang ini nih, ganti lagi deh. Oh ya udah, kita ganti. Yang jelas di sisi di fase pre-production atau perencanaan itu udah harus di-fixin semua tuh, mulai dari talentnya siapa, rekamannya di mana. Nggak bisa tiba-tiba berubah pas sudah masuk sesi produksi, karena bakalan berpengaruh ke budget, berpengaruh ke waktu rekamannya juga, bakalan lebih lama deh. Itu sih. Nah, tadi tuh sempat nyinggung soal budgeting nih. Itu gimana tuh ngaturnya? Kalau Ngatur di dari production house ini? Heeh. Oke. Nah, jadi kalau di production house sebenarnya untuk budgeting itu tergantung dari requirement-nya. So far sih kalau untuk video komersil, kita lihat juga orangnya ini kebutuhannya kayak gimana, dan kira-kira ada nggak ya cara untuk mengefisiensikan. Nah, budget kalau yang sejauh ini yang aku kerjain video komersil, yang paling rendah itu di rentang 2 digit, dan yang paling tinggi sampai di 3 digit. Kayak yang tadi itu, yang 300 jutaan itu sih. Tapi kalau waktu awal-awal aku mulai jadi freelance, even project 3 juta, 5 juta itu disikat. Cuma semakin naik production value, kebutuhan orang di lapangan juga semakin banyak, terus peralatan juga harus yang oke, mau nggak mau dari sisi budget pun naik. Gitu sih Kak. Ini sebenarnya fleksibel ya dari sisi budget. Tapi so far yang aku dapat mulai dari 2 digitan udah dapat, udah bisa kerjain video komersil kok. Yang kayak di Oke. TV kayak gitu. Oke. Jadi apa aja yang diproduksi itu banyak ya, seperti iklan, terus apa dokumenter, short movie, terus untuk dari segi budgeting sendiri juga fleksibel gitu kan. Terus kalau Yes, udah yes. ada apa uh, nah naskah, ibaratnya naskah dari klien gitu ya, itu malah Yes. lebih cepet gitu Yes, untuk benar. pembuatannya, proses pembuatannya. Oke, kalau gitu. Nah, ini kan kalau di PH besar itu kan stafnya banyak banget kan ya. Dan Yes. aku baru tahu kan PH-nya kakak kan baru legalitas gitu. Nah, untuk staf sendiri nih, itu yang dibutuhin itu berapa gitu? Oke. Sebenarnya buat buat production house sendiri. Nah, kalau di production house sendiri, sebenarnya kita nggak butuh banyak in-house. In-house yang benar-benar tiap bulan masuk gitu. Karena kalau di production house, yang paling penting itu pertama orang business development, terus admin, sama orang marketing. Nah, jadi sebenarnya dari sisi apa ya? Dari sisi divisi kita cuma butuh dua, dari sisi core business sama yang kedua dari divisi production. Divisi production ini yang sebenarnya jatuhnya kayak freelance atau project based. Kayak misal drone pilot
pilot drone itu nggak mesti tiap hari kan kita bayar bulanan, pas project kan ada aja kita bayar. Nah jadi sebenarnya untuk ngerjain bisnis production house itu dari sisi operational cost itu rendah banget, rendah ya, paling kalau emang kalian mau ngeluarin budget dua digit per bulan itu udah cukup banget. Kalaupun misal belum bisa hiring banyak orang, kalian bisa mulai dari teman-teman bantu-bantuin gitu dan kasih komisi kalau ada project. Oke, kalau lu bisa closing project ini gue kasih komisi sekian persen deh, tapi bantuin gue di bagian marketing misalnya, atau bantuin gue di bagian buat kontennya misal. Nah itu bisa juga dari skema pembayaran. Tinggal didiskusiin aja sama timnya. Nah jadi kalau so far di Zen Production kita ada tim di Jakarta, Bali, sama Palu gitu sih. Dan untuk core timnya ya untuk bisnisnya itu ada 4 orang. Tapi kalau dari production Jakarta kita ada 10, di Palu ada 30-an, dan di Bali 16 orang. Wow, cukup banyak ya Kak ternyata. Ya. Ini satu lagi. Dan enaknya kalau production house sebenarnya kalian kalau untuk zaman sekarang ya nggak terlalu butuh kantor secara fisik. Nah itu enaknya. Jadi kalian bisa hemat operational cost lagi di situ. Tapi kalau aku sendiri kemarin bayar virtual office di Infinity. Jadi itu modelannya kayak aku beli alamat untuk kebutuhan legal, tapi aku juga bisa pakai tempat mereka untuk kebutuhan meeting. Just in case misal ada klien pengen meet up langsung dan dia pengen main ke kantor, ya udah bisa ketemu di kantor. Tapi untuk sekarang kebanyakan sih klien pengen ketemunya di kafe. Jadi ya kantor fisik itu enggak wajib untuk sekarang. Jadi apa untuk staff sendiri bisa ya Kak kayak work from home gitu? Yes, bisa banget. Yang paling gampang deh, tim marketing itu nggak perlu kerja ke kantor. Kalian bisa dari rumah aja nyiapin misal deck itu kan kalian bisa kerja di Canva atau di PPT. Nanti habis itu bisa kirim email, bisa lewat DM juga untuk reach out-nya. Dan untuk sekarang juga, kalau sekarang kita pakai beberapa media promosi, pertama pakai Instagram, terus pakai email, terus WhatsApp, sama LinkedIn. Jadi ya nggak perlu kemana-mana juga, nggak perlu nyebar-nyebar leaflet kayak dulu kan. Kalau sekarang mah enak lah kalau bisnis. Oke, jadi yang terpenting adalah untuk staff sendiri adalah bagian bisnisnya, yang bagian admin, marketing, terus sama bagian productionnya ya Kak. Itu yang terpenting ya untuk staff sendiri. Yes. Dan bisa dikerjakan di mana saja, ya. Apalagi bisa secara work from home juga. Terus kantor fisik tidak begitu diperlukan sebenarnya ya. Hanya untuk legalitas atau orang mau janjian gitu aja, meeting gitu. Oke. Udah ada yang tertarik gak nih bikin bisnis production house? Seru. Nah, ini kan ada di beberapa daerah nih Kak ya, beberapa lokasi gitu kan. Ada nggak Kak suatu momen gitu kayak kita perlu ngumpul gitu? Oh iya, tapi sekarang sudah ada itu ya, udah ada Zoom ya. Iya. Ada nggak sih Ya, yang kayak secara walaupun meeting sih. Untuk ngumpul secara offline pun itu kebanyakan pas produksi aja. Jadi kayak misal teman di Palu mereka mau produksi ya udah ketemu langsung offline, atau misal teman-teman di Bali, aku misal habis pitching dapat project nih dari brand A mau produksi di Bali, teman-teman di sana handle ya. Oke, udah
Jadi yang mereka di sana nge-handle, atau kalau misal ada kebutuhan aku misal mesti supervise projectnya, ya bisa sekalian ke Bali ketemuan. Tapi so far kalau ketemu secara langsung dan wajib itu enggak. Wajibnya cuma pas produksi aja. Gitu. Nah, Enak banget. mungkin nggak nih Kak, apa namanya, seumpamanya kan ada klien itu minta, ini kan baru ada di Palu sama di Jakarta sama di Bali kan? Ya. Mungkin nggak ketika ada orang yang minta ambil take nih videonya di Sumatera misalnya. Itu Kakak buka loker di Sumatera kah atau dari apa pihak PH-nya sendiri ada yang bisa ke Sumatera gitu? Oke. Menarik nih, menarik. Nah, jadi kayak yang aku bilang tadi, yang wajib di core core bisnisnya ini sebenarnya kan kayak admin, marketing, yang kayak gitu-gitu kan. Kalau tim production itu bisa kita ambil freelance. Nah, kalau case-nya kayak tadi rekamannya di Sumatera misalnya. Nah, sebelum rekaman kan meeting. Nah, biasanya untuk sekarang meeting sama klien itu kita online. And then untuk produksinya biasanya kita minta rekomendasi juga dari teman-teman gitu. Ada kenalan lu nggak di sana yang bisa jadi DOP, ada yang bisa jadi drone pilot. Biasanya keluar semua rekomendasinya. Nah, kalaupun nggak ada, biasanya untuk beberapa divisi utama di produksi video itu dari Jakarta. Misal di sana itu nggak ada DOP atau kameramennya. Nah, mau nggak mau itu kita terbangin dari Jakarta misal. Terus nggak ada sutradara, ya udah sutradara yang ke sana. Sisanya yang untuk kru sisanya kayak misal gaffer untuk ngurusin lighting segala macam. Itu pasti banyak orang-orang sana yang bisa kita hire. Nah, jadi sebenarnya dari komposisi tim pun itu fleksibel. Yang penting divisi krusial kayak misal divisi kamera itu wajib orang-orang yang expert di situ yang kita ambil. Selain itu, kebanyakan juga biasanya teman-teman yang baru belajar, teman-teman yang baru ibaratnya penasaran sama production house, kita ajak, ayo ikut produksi, bantuin di bagian misal script continuity, atau bisa misalnya megang clapperboard yang yang kayak papan gitu, yang diketuk sebelum orang bilang action, biasanya kita panggil aja gitu. Seenggaknya mereka lihat, oh gini ya proses produksi film atau proses produksi video komersil. Karena aku pun dulu awalnya mulai jadi clapperboard dulu. Aku pegang clapperboard. Oke, slide 1, take 1, shot 1, and action. Mulainya dari situ dulu awalnya. Jadi ya fleksibel banget, fleksibel banget. Oke, wow. Ini jadi bisa kayak apa namanya nge-hire mahasiswa gitu bisa juga ya Kak. Jadi kayak Bisa banget, kerja bisa part banget. time gitu kan. Jadi Ya, lebih ke fleksibel. bisa banget tuh itu di hire teman-teman yang ambil jurusan multimedia misalnya, atau emang jurusan perfilman, itu malah kita encourage banget biar mereka dapat exposure di real project gitu. Oke, yang penting bagian krusialnya kayak produser atau bagian intinya itu dari pihak PH-nya. Yes, Menarik, benar. menarik. Nah, gini Kak, eh kan kalau orang jualan nih ya, ini kan ibaratnya kan kayak entrepreneur kan ya. Kalau orang Yes. orang jualan itu kan pasti ada promosi kan biar ngedatengin pelanggan gitu kan. Nah, Yes. ini kalau buat ngedatengin klien nih, apakah si klien itu datang sendiri kah? Atau kakak menawarkan ke perusahaan-perusahaan? Oke, ini dari sisi marketing strategi ya. Aku minum Iya, dulu. oke. Oke, untuk sisi marketing ada 2 strategi marketing yang kita pakai di production house. Ada namanya inbound marketing
ada outbound marketing. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Inbound marketing itu klien datang ke kita bilang, desain production kita mau buat project nih ABCD, ini briefnya kira-kira bisa dihandle nggak? Itu inbound. Inbound ini bisa didapat dari hasil kerja kita yang diposting misal di website atau di Instagram. Nah, itu pentingnya digital media kita sekarang kan, kayak Instagram. Kita posting aja, posting, share, segala macam. Ada yang kecantol, mereka tertarik. Nah, mereka pasti DM atau misal mereka kirim WhatsApp atau mereka email. Nah, itu inbound, klien yang datang ke kita. Tapi ada lagi yang kedua, namanya outbound marketing. Outbound marketing, kita yang jemput bola, kita yang DM calon klien, kita DM. Biasanya aku nyuruh tim marketingku untuk nge-DM paling enggak 10 sampai 20 brand per hari. Jadi rasionya itu kan dari 20 yang kita reach out, nggak mungkin semuanya ngebales dong. Paling 5, 6. Nah, udah dapet tuh datanya, misal nomor HP yang bisa dihubungi atau email tim marketingnya, itu yang langsung dihubungi lagi. Nah, itu jadi untuk sisi marketingnya gimana kita dapat klien, yaitu inbound dan outbound. Inbound kita bisa pakai portofolio kita, kerjaan kita upload di sosmed sebanyak-banyaknya, atau outbound kita yang reach out ke klien, kita yang hubungin mereka. Oke, jadi sama seperti bisnis-bisnis yang lainnya ya Kak ya. Yes. Pakai Iya, ada lagi nih. gitu. Ada lagi Kak. Referral marketing itu bisa kita pakai juga. Jadi kayak misal ada brand A yang hubungin kita, terus dia dapat info dari siapa misalnya, kita bisa kasih bonus juga ke orangnya. Nah, itu mouth to mouth lah jatuhnya. Jadi misal ada klien yang udah puas sama kita, terus kita suruh, ntar kalau ini kabarin ke teman-teman lu yang pebisnis juga, yang mau bikin video, ntar gue kasih persenan deh kalau ada yang closing. Nah, itu yang bisa juga dipakai. Oh, Itu paham. referral. Jadi kayak macam apa ya? Uh, Kalau di orang Portfolio jualan itu bentar kayak dropship mulut ke bukan sih mulut. kayak promo. Iya, Mulut ke mulut. bukan sih bukan dropship. Iya, iya paham di sini. Nah, itu Bagus. enak Iya, referral. sama aja ya kayak bisnis-bisnis yang lain. Sebenarnya basicnya bisnis itu sama aja, tapi dari sisi eksekusi kita kan beda-beda. Gitu aja sih Iya. sebenarnya kalau dari sisi marketing. Yang paling enak tuh referral sebenarnya, karena orang itu punya kecenderungan percaya sama orang lain. Nah, jadi kayak misal siapa misal Kak Devon, udah pernah aku kerjain projectnya, terus Kak Devon puas sama projectnya kan, kayak mau lagi nih kerja bareng Zen Production. Terus ya udah, aku bilang sama Kak Devon, Kak, kalau ada temennya kakak yang pebisnis atau punya temen lah yang pengen bikin video, kabarin ke aku aja. Ntar bilang dapat infonya dari Kak Devon, ntar aku kasih persenan deh, yang penting closing. Ya persenannya bisa kita atur dari kitanya, misal mau 10% atau berapa persen, itu bebas. Atau mungkin langsung tebak aja, nanti gue kasih deh lu cincai lah gitu. Oh, baru tahu ternyata bisa ya. Bisa Seru dong. sih, seru sih bisnisnya ini. Oke nih Kak, tadi kan Kakak juga cerita bahwa uh, kalau PH itu butuh yang namanya legalitas. Nah, Yes. itu cara ngurus legalitasnya tuh gimana tuh Kak? Oke. Ini aku kasih disclaimer dulu ya. Sebenarnya legalitas itu kalian butuhkan kalau udah handle project di atas 100 juta. Tapi kalau masih project 5 juta, 10 juta, 20-an juta, sebenarnya kalian nggak perlu pakai PT. Nah, kenapa harus PT sebenarnya? Karena misal aku ngerjain project
200 atau 300 juta, and then ditransfernya ke uang pribadi. Itu ditakutnya pencucian uang. Nah, makanya kenapa harus ada legalitas dan ada rekening perusahaan, biar nggak dikira pencucian uang. Tuh. Terus dari sisi pajak, kalau ditransfernya ke ke rekening pribadi, pajaknya lebih gede dibandingkan kalau ke pajak perusahaan. Jadi kalau ya pebisnis kita pengen cuan maksimal kan. Jadi ya gimana caranya supaya pajaknya rendah juga, plus kita aman. Nah, kalau teman-teman mau ibaratnya mulai buka bisnis production house, nggak perlu pakai legalitas. Nanti slowly kalau cash flow-nya udah lancar, at least kayak sebulan udah mulai nih 20-30 juta konsisten selama 3-6 bulan, udah waktunya bikin legalitas. Nah, untuk buat legalitas kemarin itu aku keluarin budget pengurusan legalnya 2,9 kalau nggak salah. Terus untuk virtual office-nya 1,6 atau 1,7. Nah, kalau administrasinya aku cuma kasih KTP, NPWP, sama alamat virtual office, sama nama PT-nya. Nama PT, terus pilih NIB, habis itu udah itu aja sih sebenarnya. Dan prosesnya itu sebenarnya cepat, sekitaran seminggu sampai 2 minggu. Cuma kalau kemarin aku itu lumayan lama karena di KTP-ku ternyata masih alamatnya masih alamat rumah yang lama, dan sekarang kan udah pindah rumah tuh yang di Palu. Ternyata di kakakku itu udah diupdate, tapi KTP-ku masih KTP lama. Jadinya kemarin lumayan bolak-balik juga ke Dukcapil ngurus perubahan KTP. Jadinya sekitaran sebulanan lebih baru keluar PT-ku. Tapi basically 2 minggu udah keluar. Dan menurutku biayanya itu murah banget sekarang dibandingkan dulu, karena kalau sekarang itu udah banyak platform untuk pengurusan legalitas ya. Teman-teman bisa cari di Google, itu udah banyak banget. Dan harganya terjangkau, servisnya cepat. Kalian benar-benar tinggal duduk manis, terima. Oke, aku mau buka sesi tanya jawab nih buat Boleh. teman-teman yang mau tanya, dipersilahkan. Bisa langsung open mic. Teman-teman kurang suka maju. Monggo. Halo. 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 Ya, Boleh halo nanya Kak. ya, Kak? Boleh dong. Masa nggak Oke. boleh? Oke, ini aku panggilnya Kak Agung apa Kak Di ya? Panggil Di aja. Oke. Gak usah pakai kakak lah. Oke. Seumuran lah kita. Oke. Iyalah, bener-bener. Oke, Di, aku mau nanya. Jadi, kebetulan aku pernah di advertising agency. Jadi, aku mungkin mau Yes. tanya dari sisi workflow aja kali ya. Oke. Oke. Oke, aku ada 2 pertanyaan nih. Sekalian aja ya, Yes. biar mungkin sekalian Boleh. dijawab. Yang pertama gimana sih strategi PH kamu untuk menghandle klien yang suka revisi terus-terusan? Oke. Nah itu yang kedua, tadi soalnya sempat disebutin documentary berkali-kali, itu aku agak tertarik sih. Untuk workflow kamu sendiri, ada nggak sih perbedaan kerja buat brief yang marketing kayak produk komersil sama yang documentary? Itu aja sih. Thank you. Sip. Thank you Kak Riri pertanyaannya. Dan ini emang banyak banget dihadapin sama teman-teman PH atau marketing agency. Revisi. Hidup di balik revisi gitu ya. Oke. Kalau untuk revisi Kak, kalau aku dari awal buat agreement sama kliennya, jadi maksimal revisi cuma 1 kali atau 2 kali, dan revisinya cuma revisi minor. Kalau lebih dari itu akan kena extra charge sekian persen dari nilai project, misal 20% atau 30%. Nah, aku pakainya gitu untuk menghindari revisi yang berkali-kali. Dan kalau misal untuk video, aku biasa tulis nggak ada reshoot. Reshoot itu maksudnya rekaman lagi. Makanya waktu awal pre-production
kita udah mantepin banget nih secara konsep, secara framing segala macem, biar nggak ada perubahan. Karena kalau ada perubahan bakalan kena charge. Nah itu paling enaknya gitu. Jadi untuk dari awal untuk mengamankan kita, aku pun juga dulu gitu kak, kerja video nggak ada kontrak, jadinya kliennya mau revisi banyak banget. Terus kadang kita bingung revisinya tuh apa ya, nggak jelas gitu loh. Dari kliennya biasa bilang, Ika ini ada yang kurang, kayak kurang gitu loh. Tapi ya apa kurangnya kita nggak tahu kan. Nah terus kita revisi, at the end balik ke versi yang pertama. Nah itu yang harus apa ya, aku pun belajar lah awal-awalnya gitu. Jadinya mau nggak mau harus buatin kontrak sama klien dan dibaca bareng. Dan aku di kontraknya itu tanda tangan dua-duanya, aku sebagai director sama kliennya gitu kak. Nah terus yang tadi itu documentary, tadi dari sisi apanya ya? Dari sisi workflow-nya mungkin. Oke, workflow. Nah kalau documentary, tektokan sama kliennya itu lebih panjang dibandingkan video komersil. Kenapa panjang? Pertama, durasinya lebih lama kan. And then dari sisi apa ya, approval itu lumayan panjang karena pihak yang terlibat di dalam juga banyak, terutama untuk scriptwriter. Scriptwriter itu yang kerjanya lumayan tinggi banget untuk documentary. Dan untuk di editing ada lagi namanya transcript. Nah, jadi hasil review itu ditulis lagi sama orang yang ngerjain transkrip, terus dia nge-highlight, oke, ini yang dimasukin, ini yang enggak, sesuai arahan dari sutradaranya juga. Kalau di TV atau video komersil itu enggak ada transkripnya. Terus dari sisi scriptwriter-nya pun ada, tapi enggak sebesar documentary. Untuk workload-nya ya enggak terlalu banyak lah. Kebanyakan kalau dari video komersil atau marketing, kita ngejelasin storyline-nya, and then habis itu langsung di breakdown ke shot by shot-nya. Tapi kalau documentary, kadang kita nggak ada shot by shot-nya, tapi cuma apa ya, shooting script namanya. Nah, script-nya kita udah tulis, oke, misal ditulis di situ ada ibu-ibu tua berdiri di pinggir jalan dengan tatapan kosong sambil melihat situasi jalanan. Terus di sebelah ditulis misal mau long shot, medium shot, atau mungkin close up. Nah itu lebih detail lagi sih pengerjaan di documentary. Itu kak. Menjawabkah? Menjawab. Thank you. Tapi sebelumnya aku kelupaan nih, boleh nambah satu pertanyaan lagi ya, Boleh. Titi. Kalau tadi di awal kan sempat dikasih tahu, dulu kan awalnya teknik sipil, terus akhirnya bisa selesai di penthouse, lebih ke bidang kreatif ya. Mungkin tadi dari secara kesimpulan bisa ditarik, kerja di PH itu enaknya apa aja sih gitu. Nah sekarang aku pengen tanya, menurut D nggak enaknya kerja di PH apa sih selain dari revisi ya mungkin, atau mungkin klien yang agak beribet gitu ya, silakan. Terima kasih. Yang ini nggak tahu enak atau nggak enak ya, tapi kalau aku sih merasa perlu banyak referensinya itu contoh kita mau buat video iklan sneakers deh, sepatu ya. Nah kita mau nggak mau kan mesti research iklan dari brand A, B, C, D, terus dari brand A ini pasti mereka buat juga versi di negara mana, versi di negara B. Nah jadi mau nggak mau itu isi kepala kita kadang full banget. Nah, itu yang menurut aku kadang agak overwhelming karena mau nggak mau kita harus nonton banyak referensi, kita ngobrol. Terus kadang juga kalau aku sih kebanyakan nonton video di YouTube ya, atau mungkin nonton di Netflix untuk referensi. Jadi kadang pas nonton tuh, atau misal nonton ke bioskop itu aku nggak
nggak terlalu nikmatin film sebenarnya, tapi lebih ke analisa gitu. Oh, oke, mereka ngambilnya kayak gini nih, musiknya masuk di detik ini nih, masuknya fade in tapi bagian ini diturunin lagi nih, jadi kayak menganalisa gitu lah. Nah itu yang nggak enaknya yang aku rasa, jadi kayak kadang nggak terlalu enjoy the moment untuk hal-hal yang audiovisual, jadinya kita lebih ke analyzing. Nah makanya untuk sekarang kadang aku mencoba untuk lebih mindful. Oke, ini bukan kerjaan, just enjoy it. Itu sih yang aku rasa gak enaknya. Tapi aku nggak tahu, mungkin menurut orang itu juga enak. So far kalau aku sih kadang enak, kadang nggak enak, karena pengen nonton tapi malah kepikiran, oh ini harus shotnya kayak gini nih, kamera movementnya harus kayak gini nih, lightingnya kayak gini. Itu ngejelimet banget kepala asli. Kebayang, aku juga gitu sih. Kadang tuh kalau sebagai orang kreatif tuh apa ya, otaknya udah keset duluan. Kadang kalau ngelihat logo dari restoran, bukannya makan malah Yes. diliatin. Ini kenapa sih warnanya kayak gini? Kenapa sih gitu kayak gitu? Ya ngerti. Setuju. Oke. Ya makasih Kadang ya kita Dee untuk. ya sama-sama, kadang kita Ya mesti sorry gimana agak tadi? mindful. Kadang kita Mm-mm. mesti mindful juga sih, kapan harus mikirin hal-hal yang berbau art. Kadang kayak ya udah, just enjoy the moment. Iya benar sih. Relate. Aduh. Ya, thank you so much Kak Riri, semoga menjawab ya. Iya, sama-sama. Silahkan Kak Titi. Oke, terima kasih Kak Riri untuk pertanyaannya. Oke, jadi nggak enaknya itu tergantung klien ya, Kak. Enak nggak Iya, enaknya itu tergantung tergantung klien. klien. Yes, setuju. Sama sebenarnya tergantung dari kitanya sih, tergantung gimana kita ngelit tim kita. Kalau aku prinsipnya apapun komplain dari klien harus cepet ke aku, tapi untuk pujian pun aku harus cepet ke timku. Jadi kayak misalnya timku kerjanya bagus, jangan ditahan-tahan, pujiannya langsung cepet kasih ke mereka, karena dari situ juga mereka jadi semangat, mereka senang kerja, malah inisiatifnya lebih tinggi jadinya. Dan komplain ke klien harus cepet naik juga ke aku, biar aku tahu oke, bagian dari mana nih yang bisa diselesain. Karena kadang kalau yang diterimanya sama tim kita, and then timnya mendem, mereka nggak kasih tahu ke kita yang sebagai business ownernya, kadang mereka jadi pusing juga, aduh ini gimana ya. Nah sementara kalau kita posisinya dari owner, kadang kita lihat, oh oke, kayaknya bisa diselesain dari divisi A nih. Jadi kita bisa melihat perspektif yang lebih luas. Makanya penting banget komunikasi juga sama tim. Kalian ada kesulitan apa nih? Apa yang bisa aku bantu? Kayak gitu. Walaupun mereka sebenarnya udah ada job desk-nya juga. Maksudnya mereka harus nge-handle A, B, C, D gitu kan. Tapi kadang aku agak cross boundaries juga managing, tapi nanya, kalian ada kendala apa yang bisa aku bantu, kayak gitu. Jadi mereka merasa safe juga, dan mereka mau terbuka, kita ada masalah ini nih, gimana. Jadi itu kan yang gak enak, kadang tim ada keluhan tapi dianya nggak berani cerita ke kita. Nah environment itu yang aku jaga banget di dalam tim, biar semuanya merasa aman. Ini sih in growth space kita bareng juga gitu. Oke, ini aku masih open buat yang mau nanya-nanya nih. Yang mau nanya-nanya bisa langsung open mic aja. Ya, Gercep ya. Halo, ayo siapa yang mau nanya Halo lagi? Kak, halo Kak. Halo Tanya, Kak Dedi. iya jadi kan aku baru tahu ya tentang kayak production house itu ternyata kayak gini loh. Karena yang aku tahu tuh production house yang kayak Four Color, Yes. kayak production house kayak Pixar kayak gitu loh Kak. Terus Yes. aku pengen tanya nanti ke depannya nih Kak Agung melihatnya si PH kakak ini mau
kayak gimana gitu? Apakah akan Wow. bisa punya tim kreatif sendiri buat produksi movie sendiri mungkin atau gimana? Wow. Ini thank you banget loh pertanyaannya Dewi. Ini salah satu dreamku juga. Aku pengen bikin video animasi nuansa Indonesia tapi bisa dinikmatin di luar. Kalau kemarin Visinema punyanya Mas Angga, dia buat Nusa. Ada yang udah nonton nggak Nusa? Nusa. Belum ada ya. Oke. Intinya aku pengen buat animasi kayak Pixar gitu, tapi background ceritanya Indonesia, tapi bisa dinikmatin sama orang luar. Itu aku pengen banget. Dan journey-nya lumayan panjang lah. Prosesnya lumayan panjang. Selain aku di commercial and marketing, aku pengen banget buat karya yang bisa naikin nama Indo juga lewat karya visual ini. Gitu sih. Debbie, thank you so much pertanyaannya bikin aku terharu. Oh, ya, penasaran juga mungkin kakak punya impian gitu kan, kayak melihat kenapa, maksudnya dalam alasan kakak buka production house ini gitu. Jadi, ya keren banget gitu. Oh, thank you so much Debbie. Kamu berhasil ngulik-ngulik aku loh. Gitu ya. Semangat Kak, semoga segera tercapai ya. Amin. Thank you so much Debbie. Ada pertanyaan lagi Kak? Debbie? Oh, mungkin yang lain dulu kali ya, takutnya. Oke. Tadi nih Devon sempat open mic nih. Iya betul. Pengen nanya ke Di sih. Boleh. Ada dua. Nah, pertama sih awal mulanya gimana sih, kayak dapat, atau nggak tahu ya, tadi udah dibilang belum awal mula kenapa tertarik sama production house gini. Terus kayak dapat klien dari mana sih awalnya? Apakah kayak misalnya iseng-iseng dulu dari teman, baru akhirnya kayaknya ini bisa jadi kerjaan gitu, apa gimana? Oke. Sip. Nah, kalau aku tertarik di dunia industri kreatif, karena pertama hobi. Ya jelas itu hobi. Aku enjoy membuat video, aku enjoy juga ketemu orang-orang baru. Karena kalau di industri kreatif, setiap project kita biasanya ketemu orang baru, timnya baru, kliennya juga baru pasti. Nah, itu aku enjoy di prosesnya itu. Walaupun aku kemarin kuliahnya teknik sipil. Dan setelah itu aku coba jalanin, ternyata bisa menghasilkan juga nih hobinya. Awalnya sebelum aku dapat project yang bisa dibilang turning back pointku yang project Turki kemarin, sebelumnya aku ngerjain video dari temen. Dia punya bisnis makanan, aku kerjain videonya, dia suka. Terus itu kayak awal mula, oke, ini bisa jadi cuan ya. Aku coba mulai cari klien, aku coba samperin orang. Ini kalau mau video ntar kabarin ya. Aku sekarang buat video itu. Nah, awalnya gitu. Semakin lama kayak kredibilitas itu kan butuh waktu juga ya dibangunnya. Jadi semakin lama namaku udah mulai dikenal juga. Awalnya di Palu. Orang-orang tahu oke, kalau video hubungin di. Nah, dari situ mulai banyak masuk orang-orang, terus aku mulai pelajarin gimana ya buat dapetin project yang lebih dari sekedar individual gini. Aku mikir udah nyari yang corporate gitulah, atau dulu dapetnya NGO. Nah, udah tuh dapet yang project Turki, langsung aku kelihatan kalau ternyata dari video ini bukan sekedar hobi, bukan sekedar cuan, tapi kita bisa buat impact juga orang. Karena dari satu video itu kemarin, video fundraising yang Turki, aku mereka dapat $300 juta untuk bantuan korban bencana alam di Palu. Nah, dari situ kayak aku sadar, ternyata skillku ini berguna banget. Dan karena
klien mulai banyak, udah nggak bisa di-handle sendiri, bangun tim semakin gede, digital divisi gitu, nilainya gede 3 digit, tapi aku nggak dapet karena nggak ada legalitas PT. Jadi mau nggak mau aku harus buat PT dan harus diseriusin. Itu ceritanya. Sorry, pertanyaan yang satunya, apalagi tadi? Satu lagi tadi belum ditanya sih, tapi sekarang di sendiri di production house-nya masih kayak jadi sutradara atau jadi produser aja atau gimana? Tadi saya kan mention mau nyari kalau misalkan ke luar kota ada sutradara lagi atau gimana, atau misalkan kayak pasti ikut lah gitu selalu pas produksi atau gimana? Oke. Nah, kalau sekarang sih, kalau project itu nggak selalu pegang kamera, kadang cuma bagian administrasi, ngurusin, bantuin lah. Kadang kalau klien mau meeting, aku langsung ke dalam juga masuknya. Jadi dari sisi technical, aku udah nggak involve 100%. Tapi dari sisi strategik, aku di situ involve-nya 100% gitu loh. Karena kalau kita involve, kalau sebagai business owner, kalau kita involve terus di technical, kita nggak ada waktu untuk ngembangin bisnis. Makanya mau nggak mau kita harus bisa delegasiin kerjaan ke tim, and then kita fokus di strategical thinking gitu. Jadi eksekutif produser gitulah ya, lebih ke situ. Yes. Tapi kadang tangan juga gatal sih Devon, pengen pegang kamera, aduh kangen nih pegang kamera. Lagi kalau sekarang, aku honestly nggak ada kamera sekarang, nggak ada kamera yang in hand di tanganku. Tapi kalau produksi itu kita bisa sewa peralatan, mau sewa kamera cinema bisa, kamera yang low end juga bisa, tergantung dari kliennya. Jadi ya fleksibel. Thank you Di buat jawabannya. Oh iya, sama-sama. Semoga menjawab ya. Yo. Pengen buka PH juga nih, Devon. Kayaknya kalau emang ini ya pengen sih ada cita-cita gitu, tapi buat deket-deket ini sih kayaknya belum. Sempat kemarin ikut-ikut ya, jadi freelance gitu juga. Freelance apa? Jadi misalnya kemarin jadi asisten director gitu sih. I see. Nice. Cuma aku bisa hubungin Devon deh ya kalau ada kebutuhan asisten director. Cuma karena pandemi kan jadi kemarin jadi nggak gitu terlalu kesini lagi gitu. Oke. Siap. Oke, balik ke Titik. Oke, thank you Devon. Nah, ini ada yang mau tanya lagi nggak? Buat teman-teman. Aku deh. Oke. Dipersilakan Dewi. Ini singkat aja sih, kayak kan Kak Di bilang pengen ngebuat karya yang fokusnya ke visual yang sepengennya Kakak. Tapi Kakak punya nggak sih kayak panutan gitu, you know? Kayak biasanya sih every production house have their own colors kan ya. Kayak keunikannya Yes. ini tuh biasanya ngebuat ini loh, ngeproduksi ini biasanya ngeproduksi ini. Kalau dari Kakak sendiri minatnya yang kayak gimana tuh? Ini ya kayak North Star-nya kita lah ya. Aku kalau di luar negeri mungkin beberapa orang kenal nih Sam Calder. Nggak ada yang tahu ya. Sam Calder itu dia kelahiran 96 tapi udah keliling dunia bikin video gitu. Dan Either Mike Keenan itu juga suka. Terus kalau di Indo sih aku ngefans banget sama Mas Angga sih. Nah, Mas Angga itu pun dia nggak kuliah perfilman, tapi karyanya keren-keren banget. Yang punyanya Visinema. Dia terakhir ngerjain film. Tahu ini nggak? Story of Kale, NKCTHI, itu dari Visinema yang kerjanya. Aku nonton semua sih, Kak. Nih, Angga terkenal banget. Mas Angga Sasongko gokil sih.
Itu banget. Itu panutanku sih, Mas Angga. Aku suka penulisnya malah yang NKCTHI. Oh iya. Aku suka banget sama Marcella. Iya. Waduh. Mantap. Ketemu di mana, Kak? Dulu pernah sebelum pandemi ya kan sering buka acara buku gitu di Surabaya. Aku sering datang tuh ya acaranya Kak Marcella NKCTHI. Iya. Gokil sih. Itu filmnya juga gimana ya? Lumayan emosional. Oke, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo. Ada Oke, lagi? kalau Halo Bandung, ibu kota periangan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, aku mau ngerangkum nih ya. Jadi bisnis production house ini nggak cuma bikin film-film gede gitu ternyata ya. Seperti iklan juga masuk di production house, short movie, dokumentari. Itu juga bisa masuk di production house dan untuk target marketnya juga tidak hanya penonton gitu kan ya yang seperti kita tahu kita nonton di bioskop gitu kan penjualan tiket atau lain sebagainya. Nggak cuma itu juga, ternyata sasaran target marketnya bisa ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa lebih ke iklan atau untuk pembuatan film atau dokumenter seperti itu. Dan juga untuk staffnya juga sangat fleksibel ya Kak. Mulai dari staff, mulai dari Yes. Tim kantor production, ya kantor juga ya. nggak perlu ada yang fisik. Yang penting dua, marketing sama produksinya Admin. yang bagian ini. Ya produksi. Ya, produksi inti. Admin juga. Nah, dan arus pendapatannya ini juga beragam ya Kak? Yes. Ini beragam banget, tergantung dari klien. Iya, tergantung dari kliennya. Terus juga kalau memang dalam membuat video itu memerlukan nominal yang besar, kalau bisa ada legalitas ya. Yes, benar. Biar nggak dikira pencucian uang. Iya, gitu. Nah, buat teman-teman nih yang ingin menjadi entrepreneur seperti Kak Di ya di bidang production house, ingin belajar tentang entrepreneur atau ingin hal lain ya, nggak cuma production house sendiri, belajar soal entrepreneur, bisa nih join di event kita, itu webinar Begin Your Entrepreneur Journey. Itu diadakan tanggal 16 Juli sampai 6 Agustus 2022 bersama Kak Uma Hapsari dan Alia Natasha. Bisa kalian yang mau daftar langsung aja ke channel pengumuman, di sana ada link pendaftarannya. So, thank you banget Kak Adi. Sama-sama. Makasih Thank you so much. Semoga udah bermanfaat Kak Titi. Makasih banget loh. Aku jadi kayak tahu gitu ternyata sebelumnya seperti ini ya gitu. Yes. Seru banget dan nggak semua orang berani masuk ke dalam karena sebenarnya mereka nggak tahu informasi ini. Makanya hopefully dengan adanya informasi ini teman-teman ada gambaran dan mungkin ada yang mau buka production house, just let me know ya. Betul, bisa langsung DM Kak Di ya. Bisa banget. Boleh banget. Oke. Terima kasih juga untuk ilmu-ilmunya, sharing-sharingnya, dan teman-teman yang udah hadir di sini mau mendengarkan. Udah 1 jam lebih nih acara kita, 1 jam lebih 15 menit lebih tepatnya. Oke, thank you semuanya.
Thank you so Thank you. much. Nah, Dan aku pamit undur diri dulu ya. oke Bye-bye. Kak. Bye. Thank you semuanya teman-teman. Semoga bermanfaat. Thank